Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar untuk skill lab pemeriksaan fisik pada sistem kardiovaskular. Di hadapan saya ada pasien. Jadi dari pasien yang sudah kita lakukan standar yang harus dikerjakan, yaitu melakukan cuci tangan. Kemudian sudah meminta persetujuan kepada pasien untuk boleh dilakukan pemeriksaan fisik. Jadi yang pertama, kita melakukan observasi secara umum. Kita perhatikan pada pasien apakah terdapat tanda-tanda. Yang pertama, diaforesis. Kemudian apakah pasien tampak lemah atau fatigue, atau pasien tampak dengan kegelisahan atau anxious. Jadi kita harus menyapa pasien terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak. Nama saya Dr. Joseph Sibarani. Nama Bapak siapa Pak? Oke, saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak untuk mengetahui apa kelainan-kelainan yang Bapak alami saat ini. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dong. Terima kasih Pak. Kita akan melakukan pengukuran vital sign. Kita akan lihat sensoriumnya, tekanan darahnya, pulsasinya. Kemudian kita akan meminta pasien dengan sopan untuk membuka bajunya sesuai dengan pemeriksaan yang akan kita kerjakan. Jadi yang pertama, untuk dari vital sign yang bisa kita lakukan penilaian, yaitu kita raba arteri radialis. Ya, arteri radialis kita raba. Kita akan menilai bagaimana tekanan pulsasinya. Apakah lemah, cukup atau kuat. Kemudian rasakan ritmenya. Apakah pulsasinya berlangsung dengan teratur atau tidak teratur. Lalu kita lakukan pemeriksaan pada kepala. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan untuk menilai apakah pasien dalam keadaan anemis atau tidak. Jadi dengan melihat pada konjungtiva palpebra inferior. Tetapi oleh karena protokol COVID-19, maka kita tidak akan meminta pasien untuk membuka face shield atau membuka kacamatanya. Jadi cukup kita anggap tidak kita lakukan selama masa pandemi COVID-19. Kemudian kita bisa melihat pada palpebra superior atau inferior apakah ada tanda-tanda santelasma. Ya, jadi untuk melihat apakah pasien ini mengalami gangguan dislipidemia atau tidak. Lalu kemudian kita lakukan pemeriksaan pada leher. Ya, kita turun pada leher. Yang kita nilai pertama itu adalah pada arteri karotisnya. Ya, pada arteri karotis kita akan melakukan yang pertama inspeksi. Ya, kita melihat pada lehernya apakah terdapat denyutan. Ya, denyutan pada lehernya. Coba sebelah kiri ini. Kita lihat apakah ada denyutannya. Ya, nah ini kita lihat ada denyutan yang kita bisa temukannya. Lalu kita akan raba. Waktu kita raba, maka kalau kita bisa rasakan pulsasinya, itulah pulsasi yang ditimbulkan oleh arteri karotisnya. Tetapi kalau denyutan yang kita pegang dia tidak bisa kita rasakan pulsasinya, maka itu adalah berasal dari vena jugularis. Ya. Nah, kemudian kita akan melakukan palpasi dengan ujung jari 2 dan 3. Yaitu pada arteri karotis dextra, ya, sebelah kanan berarti. Arteri karotis dextra, kita akan meletakkan jari kita pada batas dari medial otot sternocleidomastoid setentang dengan tulang rawan krikoid pada sepertiga bawah leher, ya. Jadi ini ya. Baik, itu dia. Kita bisa merasakannya. Kemudian kita menilai pulsasinya, apakah terdapat trill, getaran atau tidak. Nah, ini pada pasien ini kita tidak temukan kelainan itu, normal. Lalu kita pergunakan pemeriksaan auskultasi. Kita meminta pasien untuk sebentar menahan nafas sebentar, nafasnya Pak. Lalu letakkan di atas arteri karotisnya. Kita dengar apakah terdapat bunyi bruit atau tidak. Nah, pada pasien ini normal, tidak ditemukan bunyi bruit, artinya tidak terdapat aterosklerosis pada arteri karotisnya. Lalu kemudian kita menilai tekanan vena jugularisnya. Nah, untuk memeriksa tekanan vena jugularis, maka yang pertama kita harus meminta pasien dengan posisi kepala yang sedikit ditinggikan, ya. Kalau bisa ditinggikan, kita mulai dari 45 derajat, ya. Aduh. Nah. Oke, kita minta pasien untuk melihat ke arah sebelah kiri. Lalu kita akan melihat, kita cari dulu pertama
tanda-tanda pulsasi dari vena jugularisnya. Jadi tanda melihat vena jugularis itu kita akan melihat pulsasi yang berurutan ya, 2 kali dia denyutnya. Nah, kalau kita tidak bisa melihat pada sudut ini, maka kita akan meminta pasien untuk kita kurangi sudut kemiringannya ya. Ya, kita minta lagi pasien, kita lihat lagi apakah ada pulsasi di sekitar ini yang dia denyutannya 2 kali. Kita lihat juga belum ada. Lalu kita turunkan lagi, sekali lagi. Ya. Nah, pada pasien ini sebenarnya tidak ditemukan tanda-tanda pulsasi vena jugularisnya, oleh karena tekanan vena jugularisnya berarti dalam keadaan normal. Namun demikian kita akan coba mengukur, kita andaikan kita bisa menemukan pulsasinya. Ya, jadi kita yang pertama setelah kita andaikan di sini adalah letak pulsasi yang tadi kita katakan itu, coba kasih sedikit palpasi. Kemudian pastikan waktu kita mempalpasi kita tidak bisa merasakan denyutnya. Maka kalau kita tidak bisa merasakan denyutnya, pulsasi yang kita lihat itu adalah pulsasi yang berasal dari vena jugularis. Lalu kita perlu mengidentifikasi letak dari angulus sternocleidomastoideusnya ya. Ini angulusnya. Kemudian kita bayangkan di sini tadi letaknya, kita ambil penggaris kita 2 ya. Nah, kalau misalnya di sini, lalu kita tegak lurus, kita letakkan satu lagi penggarisnya, maka kita lihat ini berapa sentimeter di sini. Itulah tinggi dari tekanan vena jugularisnya, ya. Jadi ini harus tegak lurus dengan lantai nanti penggaris yang di atas angulus sternumnya ya, angulus sternal namanya. Oke, dalam keadaan normal maka kita akan menemukan jaraknya ini adalah mulai dari positif 2 cm sampai dengan minus 2, artinya 2 cm di bawah dari angulus sternumnya ya. Nah, dalam keadaan seperti itu maka kita menemukan kondisi yang normal. Tapi kalau dia lebih dari situ, kita katakan dia terjadi peningkatan tekanan pada rongga atrium kanan yang biasa disebabkan oleh gagal jantung. Atau kalau dia terlalu kurang, tidak bisa kita nilai, sulit kita nilai, itu kemungkinan pasien mengalami penurunan hipovolemi, ya, apakah karena dehidrasi atau karena perdarahan. Lalu kita masuk ke pemeriksaan pada toraks, ya. Kita minta pasien untuk membuka bajunya, diangkat sedikit, ya. Maka yang pertama kita mau menginspeksi ictus cordis. Apa itu ictus cordis? Yaitu pulsasi yang ditimbulkan oleh jantung yang bisa kita lihat pada permukaan toraksnya. Nah, kita minta pasien bernapas dengan tenang saja. Nah, kira-kira di sini, ya. Maka kita harus menghitung. Ini pada ICS berapa? Yang pertama kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5 ya, kira-kira pada ICS 5 letaknya itu adalah kira-kira di sini tadi. Maka kalau ini adalah, kita raba dulu klavikulanya untuk menilai, ambil garis tengahnya untuk mid clavicular line-nya ya. Jadi kira-kira dia letaknya itu adalah di sebelah medial ya, sebelah medial dari linea mid clavicularis sinistra, kira-kira 1 cm ke sebelah medial, berarti dalam keadaan normal. Lalu kita lihat juga apakah ada getaran-getaran yang timbul pada daerah apeks jantung. Bisa kita nilai adanya hips atau trills. Lalu kita nilai amplitudonya, seberapa keras dia terjadi getarannya itu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk menentukan batas-batas pada jantung. Ya, yang pertama kita mau menilai batas kiri jantung. Maka untuk menilai batas kiri jantung, kita akan lakukan perkusi pada toraks daerah sinistra dari arah lateral ke medial. Nah, kita membayangkan posisi jantung itu adalah seperti ini. Maka sudut paling bawah dari paling ujung kiri dari jantung itu adalah di oleh karena adanya apex.
yaitu pada ventrikel kiri jantung. Maka kita akan lakukan perkusi mulai dari lateral, ya. Nah, ini bunyinya masih beda. Lalu berubah, tadi agak sonor, ini menjadi beda sekarang, ya. Jadi kita lihat di sini adalah batas dari kiri jantungnya. Ini tadi kita bayangkan adalah garis linea midclavicularis, berarti kita katakan dia kira-kira 1 jari ke arah medial dari linea midclavicularis pada ICS ke-4 ini kira-kira, ya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan batas kanan jantung. Nah, kita ingat batas kanan jantung itu adalah daerah yang berada pada sisi kanan jantung, itu terutama adalah pada ventrikel kanan, ya. Jadi kita lakukan perkusi mulai dari sebelah kanan, kira-kira pada ICS 4 dan 5. Itu bunyinya sonor, 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 masih sonor. Nah, bunyinya sudah berubah. Jadi kita katakan dia pada linea sternalis sebelah dekstra. Itulah batas kanan jantungnya. Kemudian untuk batas bawah jantung itu biasa tidak kita lakukan. Jadi hanya 2, batas kiri dan kanan. Kalau dia melebihi dari batas yang normal, maka kita katakan dia mengalami pembesaran pada jantungnya. Lalu kita gunakan stetoskop untuk menilai bunyi yang ditimbul pada jantung. Jadi bunyi jantung itu adalah bunyi yang timbul oleh karena penutupan katup-katup yang ada di dalam jantung kita. Ada 4 titik, ya, yang harus kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah ICS 2 pada right sternal border. Kalau ini adalah sternalnya, maka kita hitung ini adalah ICS 1, ini ICS 2. Jadi kira-kira di sini ICS 2. Nah, daerah ICS 2 ini adalah daerah di mana kita bisa mendengar bunyi yang ditimbulkan oleh penutupan katup, yaitu katup aorta. Jadi proyeksi daripada katup aorta. Kita dengarkan di sini. Kemudian kita pindah ke sebelah kirinya, masih pada ICS 2 juga, tapi pada linea sternalis yang sinistra. Itu untuk mendengar bunyi yang ditimbulkan oleh penutupan katup pulmonal, ya. Kemudian kita turun 1 ICS ke bawahnya ke ICS 3, maka ini adalah untuk mendengarkan katup aorta dan katup pulmonal. Jadi di sini proyeksinya hampir bersamaan, ya. Kemudian kita turun lagi sampai ke ICS 5 pada linea sternalisnya, itu untuk mendengar pada katup tricuspid. Lalu kemudian kita geser ke sebelah kiri, yaitu pada midclavicular line. Ini adalah pada daerah apex jantung, itu untuk mendengar penutupan dari katup mitral. Ya, jadi kita akan mengidentifikasi bunyi yang ada di sini. Kita akan membandingkan bunyi jantung satunya dengan bunyi jantung 2-nya. Masing-masing setiap titik ini pasti akan mengalami perbedaan sesuai dengan katup mana yang didengarkan. Dan sebagai tambahan, kita juga akan harus mendengar apakah terdapat bunyi murmur. Ya, murmurnya apakah ada pada keempat titik ini. Kalau dia kita temukan ada murmurnya, maka kita akan berpikir kemungkinan kelainan itu adalah pada katup yang kita lakukan pemeriksaan. Jadi kalau di aorta, kemudian ini pulmonal, ini aorta dan pulmonal, ini adalah untuk tricuspid, maka ini adalah untuk katup mitral. Lalu kita lihat pemeriksaan pada abdomen. Kita menginspeksi abdomen apakah terdapat pembesaran. Kita lihat ukurannya, bentuknya, dan kemudian lihat apakah ada pulsasi pada vaskuler di abdomen. Lalu kita lakukan pemeriksaan palpasi. Kita meminta pasien untuk menekukkan kaki kanan dan kiri. Kita lakukan palpasi yang pertama untuk melihat apakah ada hepatomegali, ya, seperti biasa. Kita minta pasien untuk melemaskan perutnya. Kita mempalpasi dari bawah, naik ke atas, tarik nafas, Pak. Oke. Naik lagi ke atas, tarik nafas, Pak. Oke. Nah, sampai pada batas arkus
IGA-nya kita tidak bisa merasakan adanya pembesaran pada hati. Jadi pasien dalam keadaan normal. Kemudian demikian juga kita menilai apakah terdapat tanda-tanda splenomegali pada pasien. Kemudian kita lakukan auskultasi. Auskultasi adalah untuk menilai apakah terdapat murmur, ya, bising yang ditimbulkan oleh adanya aterosklerosis pada pembuluh darah di daerah abdomen. Ya, kita terutama memeriksa di daerah tengahnya, ya, sampai ke umbilicusnya. Lalu kita bisa juga memeriksa pada regi yang sebelah kiri dan kanan. Nah, ini untuk kita bisa menilai apakah terdapat bising yang ditimbulkan oleh adanya sklerosis pada arteri renalis kiri dan kanan. Nanti kita tahu bahwa penyempitan pada arteri renalis kiri kanan akan menimbulkan bunyi murmur, dan itu akan menimbulkan pasien mengalami hipertensi yang tidak bisa sekarang untuk diobati, ya. Lalu kita turun, kita akan perkusi juga tadi. Perkusi adalah untuk menilai apakah pasien mengalami asites, ya. Jadi kalau ada penumpukan cairan di daerah perutnya, itu bisa terjadi oleh karena kondisi gagal jantung, maka kita melakukan standar pemeriksaan perkusi pada abdomen untuk menilai adanya shifting dullness atau tidak. Kemudian kita turun ke bawah, kita memeriksa ekstremitasnya, ya, untuk menilai apakah terdapat pembengkakan, ya, edema vertebral. Untuk mengetahui dia edema, maka kita akan berikan tekanan. Kalau kita tekan, maka dia akan sedikit mencekung dan cukup memerlukan waktu untuk bisa kembali kepada normal. Itu kita sebutkan dia edema vertebral yang pitting edema, ya. Dan itu biasa disebabkan oleh kondisi gagal jantung. Oke, baik, terima kasih. Itulah pemeriksaan pada sistem kardiovaskular yang bisa kita lakukan. Terima kasih.